Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Coba perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar tersebut, air itu sudah menguap. Apakah air yang sudah menguap itu bisa dikatakan dia sudah mendidih? Tentu saja tidak, karena air itu dia bisa menguap pada suhu berapapun. Nah, uap yang terbentuk itu disebabkan karena tekanan uap cairan lebih kecil dibandingkan tekanan uap yang ada di luar, yang menyebabkan uap yang terbentuk hanya dari bagian permukaan saja. Jadi bagian yang lain dia tidak ikut menguap. Sehingga ketika air menguap belum tentu dia itu sudah mencapai titik didih. Pada umumnya titik didih itu ditandai pada suhunya 100 derajat Celcius dan terbentuk gelembung-gelembung air. Gelembung air ini terbentuk ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di permukaan atau di atmosfer, yang menyebabkan penguapan terjadi di seluruh bagian. Nah, ketika uapnya terbentuk, dia akan naik ke atas dan kemudian dia akan terpecah, sehingga terbentuklah gelembung-gelembung air itu. Kemudian, apakah titik didih air di daratan sama dengan titik didih air yang ada di pegunungan? Titik didih itu adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di atmosfer atau tekanan yang ada di sekitar kita. Sehingga tekanan di pegunungan berbeda dengan tekanan yang ada di daratan. Otomatis titik didihnya pun berbeda. Sehingga titik didih itu dia tergantung pada tekanan di permukaannya. Semakin rendah tekanannya, otomatis semakin rendah pula titik didihnya. Nah, kemudian air itu mendidih pada suhu 100 derajat itu pada tekanan 760 mmHg. Apa yang terjadi ketika kita tambahkan sejumlah gula ke dalam air? Apakah titik didihnya akan sama 100 derajat Celcius? Nah, ternyata titik didihnya berbeda. Titik didihnya dia lebih besar dari 100 derajat Celcius. Kenapa bisa demikian? Karena ketika suhu sudah mencapai keadaan 100 derajat Celcius, ternyata tekanannya belum mencapai 760 mmHg. Sehingga supaya tekanannya mencapai 760 mmHg, maka dia harus menaikkan suhunya, yang menyebabkan suhunya mendidih lebih dari 100 derajat Celcius. Untuk melihat seberapa besar sih kenaikan titik didih dari suatu pelarut ketika ditambahkan suatu zat pelarut, bisa menggunakan rumus ini. Delta TD sama dengan KD dikali M. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, biasa ya, kalau ada soal kayak gini, kita cari dulu diketahuinya apa aja. Nah, kemudian setelah kita tahu diketahuinya apa, terus lihat apa sih yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakannya adalah hitung berapa kenaikan titik didih larutan tersebut. Berarti kenaikannya berapa nih? Nah, berarti tinggal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencari mol dari zat organiknya itu. Yang mana rumusnya adalah mol sama dengan massa per ml. Nah, langkah kedua setelah kita dapat mol zat organiknya, kemudian kita cari molalitas dari si larutan. Molalitas itu apa? Molalitas itu adalah
mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Kemudian baru kita cari kenaikan titik didihnya, yang mana rumusnya adalah delta TD sama dengan M dikali KD. Sehingga diperoleh ternyata kenaikannya sebesar 0,29. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.